itu bagi berdirinya orang yang makmum, seorang makmum. Sunnatun, ada sunnah, wa fardun, dan fardu. Jadi bagi berdirinya makmum itu ada sunnah, ada. Amma sunnatu, ada pun sunnah itu ayyakifa, sekiranya berdiri siapa al-wahidu, salah satu orang, an yaminil imami, dari arah kanannya imam, mutaakhiran, hale mundur, anhu, dari imam, qalilan, dengan sedikit. Kalau sholat itu hanya berdua, ya, kalau sholat hanya berdua, maka kalau bisa gini, Azmi sama satu, ya udah sama Nabi saja, maju nah. Contohnya nah, jadi kalau hanya berdua, maka berdirinya sebelahnya dikit, maju, tapi maju nah. Tapi mundur lebih belakangnya sedikit gitu aja. Lah kayak gini aja. Lah udah kayak gitu. Jadi kayak gitu posisinya. Kalau berdua berjamaah itu, maka makmum itu ada di sebelah kanan, mundur sedikit daripada imam. Itu kalau hanya berdua. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau jangan di belakang, jangan jauh di belakang, tapi mundur sedikit lagi. Duduk. Wal mar'atul wahidatu, adapun perempuan satu, umpamanya istrinya sekarang jamaah sama istrinya, itu akifu, berdiri siapa wahidah, khalfal imami, di belakang imam. Jadi kalau perempuan itu walaupun hanya satu orang, posisinya ada di sebelah belakang imam. Jadi kalau perempuan posisinya itu gini. Nah, umpamanya ini imam, maka ini di belakangnya ini. Nah, begini. Ini kalau makmumnya perempuan. Kalau perempuan jangan di sebelah dekat begini, nanti mengganggu stabilitas. Mengganggu kekhusyuan itu nanti. Apalagi ini orang lain perawan lagi, wah cantik lagi kan ya. Malah tidak khusyuk itu nanti mana. Fa'in waqafat, maka jika berdiri siapa mar'abid jambil imami, di sebelahnya imam, lam yadurra, maka tidak membahayakan apa dzalika, demikian fa'in waqafat, lakin khalafat, tetapi menyalahi siapa mar'ah as-sunnata, pada sunnah. Jadi umpamanya kalau dengan istrinya agak dekat tidak masalah, tapi yang baik adalah posisinya perempuan itu ada di belakang. Fa'inkan nama aharajulun, fa'inkan, maka jika ada itu ma'ahab beserta mar'ah siapa rajulun, seorang, waqafa, maka berdiri siapa ar-rajul, seseorang, an yaminil imami, dari arah kanannya imam, wa ya, adapun mar'ah itu khalfar rajuli, di belakangnya laki-laki tadi. Contohnya ini imam, ini ada makmum laki-laki sebelahnya satu, ini perempuan. Nah, maka perempuan posisinya begini, di belakangnya rajul tadi, ya, posisinya di belakangnya. Walayakifu, dan tidak tidak berdiri siapa ahadun, seseorang, khalfas shaf,
sofi di bawah belakang sof munfaridan dengan sendirian. Bal yadkhulu balik masuk siapa ahad fi sofi di dalam sof, au yajurru atau menarik siapa ahad ila nafsihi kepada dirinya ahad wahidan salah satu orang minas sofi dari sof. Ini kalau nyontohkan agak aneh. Jadi umpamanya ini penuh, ya, ini penuh, ada satu di sana, di samping atau satu di sana. Kemudian ada orang datang. Orang datang ini tidak boleh duduknya sebelah, berdiri sebelah sini. Jadi imam ini baris penuh, kemudian di baris ketiga juga penuh, tapi masih ada sebelah kiri 01, sebelah sini ada apa namanya 02. Ya, maka orang itu yang datang tidak boleh kemudian mendirikan soft di belakangnya sini, ya, maka dia harus milih masuk di soft tadi itu. Lah sekarang kalau penuh semuanya bagaimana? Ini penuh. Orang ada baru datang, nah narik yang di depan tarik satu, ya, ditarik satu, diajak, jadi ditarik, kemudian supaya jejer gitu. Lah nanti kalau ada lagi satu orang datang, ini imamnya, ini datang lagi satu orang, maka yang ini tadi yang ditarik tadi maju lagi. Oh, ini ada latihan baris berbaris di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ada konsep baris berbaris. Fa'in waqafa, jika berdiri siapa akad munfaridan hale sendirian, sokat maka sapa sholatnya akad ma'al karohiyati beserta makruh. Tapi kalau dia tetap sholatnya sendirian tadi itu, ya makruh, artinya dia tidak mendapatkan fadilahnya shof, ya, fadilahnya ke barisan. Dan wa amal fardu, adapun fardu, fatisolus sofi, maka ketemunya baris nyambung, ya, nyambung. Bahwa adapun ittisalus sof itu ayakuna sekiranya ada itu bainal muqtadi antaranya makmum wal imami dan imam apa rabitotun sambungan jami'atun yang mengumpulkan. Fa innahuma maka sesungguhnya muqtadi wal imam itu fi jama'atin di dalam kumpulan. Jadi makanya nanti ada hukum itu beda-beda ketika imam dan makmum sama-sama di dalam masjid. Yang kedua, imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Yang ketiga, sama-sama di luar masjid. Contohnya ini, kalau sama-sama di masjid, ini dalam masjid, jadi antara imam sama makmum yang bersama-sama ya satu. Ya. Jadi karena itu sama-sama di dalam, atau umpamanya imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Ketika sholat Idul Fitri kan biasanya penuh, ya, Idul Fitri penuh umpamanya. Maka harus ada robit, harus ada penyambung, ya, penyambung antara makmum yang jauh dengan makmum yang dekat. Robit, ya, penghubung.
Dan lagi syaratnya banyak. Kalau sama-sama di dalam masjid syaratnya hanya satu, yaitu ma'rifatu ahwalil imam, mengetahui keadaan imam, imma biru'yatin wa imma bisautin. Ada kalanya dengan suara, dengan melihat, ada kalanya dengan suara. Umpamanya yang di sini kan yang dekat bisa melihat, tapi yang belakang sana umpamanya dengar suaranya saja. Kalau imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, ditambah syaratnya, yaitu tidak boleh lebih dari 300 dhira'. 300 dhira' itu kisaran sekitar 150 meter. Kemudian harus nufud, harus tembus, ya. Nah, boleh umpamanya ini pintunya, umpamanya ini udah ada pintu ditutup semua, ya, ditutup semua. Kemudian depan itu bawah kasih layar, kasih layar, kasih apa namanya, live, tidak boleh, ya. Jadi harus nyambung. Jadi, nah, sama kalau sama-sama di luar masjid, di luar masjid, maka syaratnya ada 3. Ada ma'rifatu ahwalil imam, yang kedua adalah jaraknya tidak lebih dari 300 dhira', yang ketiga adalah harus nufud, atau tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang. Fa'ingkana, maka jika ada siapa makmum dan imam, al-muqtadi wal imam itu fi masjidin, di dalam masjid, kafa, maka cukup apa dzalika, demikian masjid itu jami'an, menjadi pengumpul, menjadi pengumpul. Li'annau, karena sesungguhnya masjid itu bunyian, dibangun apa masjid lahu, untuk jami' tadi, untuk mengumpulkan tadi. Fala yahtaju, maka tidak butuh apa masjid ila ittisali shaffin, pada ketemunya shaf, bal ila ayya'rifa, tetapi sampai sekiranya mengetahui siapa muqtadi af'alal imami, pada tindakan-tindakan imam. Jadi syaratnya hanya satu kalau sama-sama dalam masjid, yaitu ma'rifatu ahwali imam, mengetahui keadaannya imam. Salat siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an dhahril masjidi, dari luarnya masjid, bi sholatil imami, dengan nyambung dengan sholatnya imam. Wa idza kana, dan ketika ada apa siapa makmum itu ala fina'il masjidi, atas pelataran atau halaman masjid, fi tariqin, di jalan, au sokhro'a, atau tanah lapang, mustarakatin, yang dimiliki bareng-bareng. Walaisa, dan tidak ada itu bainahuma, antaranya fanaul masjid dan masjid, apa ikhtilafu bina'in, perbedaan bangunan, mufarrokin, yang dipisah. Ya fayakfi, maka mencukupi apa al-qurbu, dekat, biqadri ghulwati sahmin, yaitu dengan jarak lepasnya anak panah, ya, anak panah, yaitu sekitar 150
meter tadi 300 kilo. Wakafa dan cukup ya dengan golbah tadi apa robitotun, apanya robitotan, robitnya penghubungnya. Yasilu karena sampai apa fi'lu ahadima, tindakan salah satu dari imam dan makmum ilal akhari kepada yang lain. Wa innama yusyaratu bahwasanya disyaratkan, wa innama yusyaratu bahwasanya disyaratkan apa namanya ayakunal tadi ittisalus shaf tadi itu ya, ittisalus shaf idza waqafa ketika berdiri siapa makmum fi sukhnin di tengah rumah, fi sukhnin darin di tengah rumah, ala yaminil masjidi atas arah kanannya masjid, au yasarihi atau sebelah kirinya masjid. Wababwa dan adapun pintunya sukhnun itu latiun, yaitu ketemu fil masjid di masjid. Fasyartu maka adapun syaratnya itu ayyumadda sekiranya dipanjangkan apa soful masjid di sofnya masjid fi dihliziha di dalam pelatarannya dar itu min ghairi inqita'in dengan tanpa putus ila sufli sampai pelataran tadi. Tsumma tasihhu kemudian sah apa sholatul sholat, apa sholatuman sholatnya orang fi dzalika shoffi di shof itu barisan itu. Waman dan orang khalfau yang ada di belakangnya shof dunaman bukan orang takut dama yang maju siapa man alaihi atas shof. Ini kayak gini harus digambarkan sebetulnya. Jadi kadang-kadang itu kan ada yang bangunan itu sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, dan ada pintunya, kadangnya ada pintunya. Nah, itu kalau yang di luar itu masjid itu tidak masalah. Kalau yang di luar itu dihukumi masjid itu tidak masalah. Tapi kalau itu tambahan, maka bukan hukumnya masjid. Umpamanya kayak ini ya, ini kan udah jadi. Kemudian ditambah, dikasih sebelah sana, nah sebelah kanannya itu katakan tempat juga di atas. Nah, umpamanya kemudian di sini dikasih pintu. Berarti tambahannya berarti bukan masjid. Tambahannya bukan, namanya serambi masjid, tapi karena bangunnya baru maka tidak termasuk. Nah, itu nanti kalau sholat umpamanya yang ada di sebelah sana kok pintunya ditutup, maka tidak sah, ya, maka tidak sah, tidak boleh, harus dibuka pintunya, harus dibuka. Wahakada demikianlah hukum sof hukumul abniyati. Adapun hukum beberapa bangunan al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Fa'amal bina'u maka adapun bangunan al-wahidu yang satu, wal ursatu dan lantai al-wahidatu yang satu, itu fakas sakroi maka itu seperti apa namanya, tanah lapang. Mas'alatun hadi mas'alatun al-masbuku. Adapun orang yang masbuk, makmum itu ada dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk.
Makmum muwafiq itu makmum yang ikut mulai awal. Imamnya takbiratul ihram, makmumnya juga takbiratul ihram, itu namanya makmum muwafiq. Lah, makmum muwafiq. Tapi kalau umpamanya imam sudah dapat 2 rakaat kemudian ada yang baru datang, itu namanya makmum masbuk. Nah, sekarang kalau ada makmum masbuk itu idza adroka, ketika menemukan siapa masbuk akhir sholatil imami, pada akhir sholatnya imam, bahwa maka adapun akhir sholat itu awalu sholatihi, permulaan sholatnya masbuk, fal yuwafiq, maka hendaklah menyesuaikan siapa masbuk al imama pada imam, wal yabni, dan meneruskan siapa masbuk alaihi atas awal sholatihi, wal yaknut, dan kunut siapa masbuk fi sholati, dalam fi subhi dalam subuk, fi akhiri sholati nafsi, di dalam akhir sholatnya masbuk. Wa in qanata, walaupun sudah kunut siapa masbuk mal imami, beserta imam. Jadi umpamanya ada sholat subuh, orang imam sudah dapat 1 rakaat, kemudian ada orang datang, kemudian sholat ikut jamaah. Nanti kan kemudian imamnya kunut, kemudian kalau selesai, nah makmum yang terlambat tadi kan berdiri lagi nambah satu rakaat. Nah, nambah 1 rakaat, nanti di akhir itu juga dia kunut lagi sendiri, ya, kunut lagi sendiri lagi. Wa in adraka, dan jika menemukan siapa masbuk ma'al imami, pada imam, ba'dul qiyami, pada sebagian berdiri, fala yastaghil, maka jangan sibuk siapa masbuk tadi itu bidu'ai, dengan doa, bal yabda, dan dalam memulai siapa masbuk bil fatihati, dengan fatihah. Jadi umpamanya terlambat, tapi terlambatnya enggak, imam sudah baca suratnya juga sudah mau akhir, kemudian ada orang datang makmum, imamnya langsung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, namanya gitu. Makmum ketika Allahu Akbar kemudian baca fatihah, jangan baca doa iftitah. Ya, tidak boleh. Umpamanya imamnya itu sudah baca suratnya, umpamanya Al-Kafirun lah, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Imam, ada makmum datang, nah ketika Allah Akbar tidak boleh baca doa iftitah, tidak boleh baca ta'awud, langsung baca fatihah, jangan doa iftitah lagi, tidak boleh, ya. Ini karena apa? Ya karena yang rukun itu adalah fatihah, jadi didahulukan yang wajib-wajib dahulu. Wal yukhaffifha, dan hendaklah meringankan siapa musalliha kepada fatihahnya, bacanya itu cepat saja. Fa'in roka'ah, sekarang fa'in roka'ah, maka jika rukuk siapa al-imamu imam qabla tamamiha, sebelum sempurnanya fatihah, makmumnya belum selesai fatihah, imamnya sudah rukuk. Jadi ada makmum terlambat tadi, sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, makmumnya baru takbir kemudian baru baca alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imamnya rukuk. Imamnya rukuk ya. Imamnya rukuk.
Bagaimana kalau apa namanya tadi imamnya ruku? Mana tadi ini? Fa'in rokal imamu qabla tamamiha wa qadara, dan mampu siapa makmum ala ufukihi atas menyusul imam fi i'tidalihi di dalam i'tidalnya imam mainar ruku dan ruku fal yutimma, maka hendaklah menyempurnakan siapa makmum. Jadi kalau diperkirakan dia menyempurnakan Fatihah tadi kan baru kan ihdinas siratal mustaqim, imamnya ruku. Nah, kalau dia menyelesaikan nanti umpamanya imamnya sampai iktidal, tidak apa-apa. Umpamanya sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, imamnya udah iktidal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kemudian ruku, imamnya sujud, tidak apa-apa. Karena tidak sampai ketinggalan dua rukun fi'li. Jadi kalau membaca menyelesaikan itu kira-kira masih menemukan imam dalam posisi i'tidal, maka hendaklah diselesaikan bacaan Fatihahnya tadi itu. Nah gitu. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu siapa makmum wafaqo, maka menyesuaikan siapa makmum al imama pada imam warokaat, dan rukuk siapa makmum. Kecuali kalau begini, ketika Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, imamnya ruku lah, kita baca Fatihah jelas gak nututi ya, imamnya ruku ya kita ikut ruku saja ya. Jadi kalau Allahu Akbar baru bismillahirrahmanirrahim, imamnya ruku ya kita ikut ruku saja, jangan maksain baca Fatihah nanti malah ketinggalan dua rukun fi'li, dan itu tidak boleh ya, tidak boleh. Warokan rukuk wakana, dan ada di bandil Fatihati, itu bagian dari sebagian Fatihah tadi, hukmu jami'iha, maka hukum seluruhnya Fatihah. Jadi dia ini dimaafkan, nggak apa-apa nggak baca Fatihah tadi itu, karena tidak keburu tadi itu. Fatas kutu, maka gugur apa Fatihah anu dari masbuk, bisa bagi sebab kedahuluan imam tadi itu. Wa in roka, dan jika rukuk siapa masbuk, wawa adapun imam itu fi surat, tidak membaca surat, fal yang tokha, maka dalam memutus siapa imam kepada baik roka, jika rukuk siapa imamnya, bahwa adapun imam itu fi surati, di dalam baca surat, fal yaqtaha, maka hendaklah memutus siapa imam kepada surat. Ya, makmum saja. Fal yaqtaha, maka hendaklah memutus siapa makmum. Jadi kalau imam itu lagi, kita ini makmum baca Fatihah ya, baca Fatihah, kemudian imam itu sudah baca surat ya, baca surat.
Wa in raka'a, dan jika ruku siapa al imamu imam, wa huwa adapun masbuk itu fi surati, di dalam membaca surat. Fal yaqtoha, maka dalam memutus siapa namanya masbuk. Oh, ini kalau umpamanya masbuk juga baca surat, karena bisa jadi tidak dengar orang itu. Kalau tidak dengar bacaannya imam, maka dia ya ketika imamnya baca surat, ya kita baca surat ya, kalau tidak dengar. Jadi lah, tapi kok imamnya ruku, ya langsung dipotong saja suratnya tadi itu. Jadi jangan diteruskan. Imam ruku langsung kita ikut ruku, suratnya nggak usah diteruskan. Nah, gitu. Wa in adraka, dan jika menemukan siapa orang al imam ada imam fi sujudi, di dalam sujud, awit tasyahudi atau tasyahud, kabar, maka takbir siapa makmum masbuk tadi lil ikhrami, untuk takbiratul ikhram, tsumma jalasa, kemudian duduk siapa masbuk, walam yukabbir, dan tidak takbir siapa masbuk. Jadi umpamanya begini, imam jamaah itu udah tahiyat awal, kita datang kan ikut, mau langsung ikut tahiyat awal kan gitu. Tapi takbir dulu, Allahu Akbar, langsung kemudian duduk, tidak perlu takbir. Bikhilafi, ma, berbeda dengan perkara idza adrakau, ketika menemukan siapa makmum kepada imam fi ruku'i, dalam ruku', fa innahu, maka sesungguhnya makmum itu juga biru takbir sama musanian 2 kali fil huwi, di dalam temurun. Jadi kalau imamnya pas ruku', kita takbir Allahu Akbar, ya berarti kita takbir lagi untuk ruku' tadi, karena masih runtut. Li'anna dzalika, karena zaman ruku' itu intiqalun maksubun, adalah perpindahan yang dihitung lahu bagi masbuk. Wa takbiratu, dan ada pun beberapa takbir lil intiqalati, bagi beberapa pindah al asliyati fi shalah, la lil awariti, bukan karena adanya sesuatu yang baru terjadi, bisa babil qudwati, dengan umpamanya mengikuti. Wala yakunu, dan tidak ada siapa masbuk itu mudrikan, menemukan lirrokaati, pada rokaat, malam yang tuma'inna, selama tidak tuma'nina siapa masbuk rokian kali ruku fil ruku'i, di dalam ruku. Jadi umpamanya ada orang baru Allahu Akbar, kemudian ikut ruku, tapi imamnya langsung berjudul, maka ini orang itu walaupun menemukan ruku tidak dihitung, karena rukuknya itu belum tumakninah. Jadi nunggu langsung ruku masih sempat diam sebentar, biqadri subhanallah, imamnya baru kemudian i'tidal, itu dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita baru Allahu Akbar ruku, imamnya langsung naik, ya berarti tidak dianggap satu rakaat lagi. Wal imamu, adapun imam ba'du, setelah manutnya masbuk tadi, fi haddir raqiin, di dalam batasan orang. Fa illam yutimma, maka jika tidak bisa menyempurnakan siapa masbuk tumaknina, tahu pada tumaknina masbuk, illa ba'da mujawazatil imami, kecuali setelah melewatannya imam haddir raqiin, pada batasannya orang-orang yang rukuk, fatadhu, maka ketinggalan hu kepada masbuk abatil karrokatu, demikian rokaat itu. Jadi kalau sekiranya sekiranya sudah tidak sampai tumakninah, baru Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar ruku, imamnya mau berjudul langsung berdiri, ya berarti dia ketinggalan rokaat, tidak mendapatkan 1 rokaat.